Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Laili Mafiroh, NIM E2019-2224. Di sini saya akan memberikan tanggapan dan menambahkan sedikit poin dari penjelasan Bapak Wadud tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, di mana saya sangat setuju dengan pendapat beliau bahwasanya perekonomian tertutup ini sering disebut juga dengan perekonomian tiga sektor yang meliputi sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Nah, dimana di sini saya akan menambahkan sedikit poin ya dari buku yang saya baca, Teori Ekonomi Makro Islam karangan Dr. Imamuddin Yuliadi, menyatakan bahwasanya perekonomian tiga sektor ini merupakan perekonomian dengan kebijakan fiskal, karena peran dan kontribusi pemerintah dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian dilakukan dengan mengendalikan pos-pos yang baik yang ada pada sisi penerimaan negara maupun dari sisi belanja pemerintah, di mana ada dua perubahan penting dalam perekonomian tiga sektor ini, yakni pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri rumah tangga. Nah, yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Nah, karena belum adanya perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor ini sering disebut juga dengan perekonomian tertutup. Nah, dengan memasukkan pemeran pemerintah dalam perekonomian tiga sektor, terdapat rumus dari persamaan pendapatan nasional dari sisi pengeluaran, yaitu rumusnya E sama dengan C ditambah I ditambah G. Sedangkan dari sisi pendapatannya, yakni Y sama dengan C ditambah S ditambah TX dikurangi TR, di mana implikasi dengan memasukkan peran pemerintah dalam perekonomian akan menambah dalam analisis perekonomian, yaitu dengan memasukkan unsur pajak, pembayaran transfer, dan pengeluaran pemerintah. Jadi perekonomian tiga sektor ini dengan kebijakan fiskal, formulasi pendapatan nasional, keseimbangan itu tidak lagi terpenuhi, manakala S atau saving sama dengan investasi, tetapi memenuhi kesamaan apabila dengan memasukkan unsur-unsur pengeluaran pemerintah dan pajak. Nah, kondisi ini membawa implikasi pada perubahan analisis perekonomian di mana fungsi konsumsi tidak dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional, akan tetapi dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang siap dibelanjakan atau sering disebut juga dengan disposable income yang disimbolkan dengan YD. Nah, besarnya pendapatan disposable ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional, yakni penerimaan pajak dan pembayaran transfer. Nah, ngomong-ngomong tentang pajak sendiri adalah suatu pungutan biaya kepada pemerintah. Nah, pajak ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung, di mana pajak langsung adalah suatu pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Nah, yang kedua, pajak tidak langsung, di mana pajak ini dapat dibebankan kepada orang lain. Nah, adapun implikasi dari pajak perekonomian tiga sektor ini yang dijelaskan melalui pengaruhnya pada disposable income. Artinya, jika pajak itu dinaikkan, maka akan menurunkan pendapatan disposable dan mendorong penurunan pertumbuhan ekonomi melalui penurunan pengeluaran konsumsi. Nah, begitupun sebaliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan meningkatkan pajak adalah kebijakan fiskal kontraktif, karena menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. Nah, sedangkan kebijakan menurunkan pajak adalah kebijakan fiskal ekspansif, karena mendorong ke peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun kalam yaumas turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.